Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau share biografi seorang profesor teknik mesin yang sangat terkenal dan dikenal oleh banyak alumni teknik mesin atau ahli teknik mesin seluruh dunia. Dia adalah Joseph Edward Stiglitz atau Profesor Stiglitz. Buku-buku yang sudah pernah ditulisnya antara lain Applied Mechanics of Materials, Mechanical Engineering Design. Ini dimulai tahun 83, diterbitkan oleh McGraw-Hill, di mana dia sendiri sebagai penulis utama bersama Charles R. Miskey. Tahun 83 saya baru saja selesai kuliah dan belum dapat buku ini karena kami dulu mempelajari elemen mesin atau desain of machine element dari McAdam, dan McAdam adalah salah seorang dosen di Ohio University. Ohio University itu di mana saya menempuh gelar master. Lalu ada Standard Handbook of Machine Design, Theory of Machine and Mechanism, Kinematic Analysis of Mechanism, Simulation of Mechanical System, Analysis of Mechanism, ini tahun 58, dan tahun 56 sebenarnya dia sudah menulis buku dengan judul Machine Design. Mari kita ikuti kisah Stiglitz supaya mahasiswa yang mengambil kuliah desain elemen mesin, dan saya menggunakan buku Profesor Stiglitz ini sejak saya pulang dari Amerika tahun 1990. Saya sudah menggunakan buku beliau ini karena saya mengambil kuliah prerequisite duduk bersama anak-anak undergraduate di Ohio University yang memakai buku Stiglitz. Hari yang berangin kencang di Danau Hikin. Ini Danau Hikin ini danau kecil sebenarnya yang kita bisa lihat nanti di apa di Google Map, ya, itu yang tanda Camp Westminster on Higgin Lake. Jadi sebuah danau kecil dibandingkan dengan Danau Michigan, ya. Ini adalah di daerah Michigan State, di daerah State of Michigan. Kita bisa lihat kota-kota di bawahnya itu ada Lansing, Ann Arbor, ya, kota besar. Dan untuk di paling bawah di danau itu adalah kota Chicago. Baik, saya lanjutkan. Ombak besar menghantam pantai, didorong oleh angin kencang dari arah pantai. Hanya sedikit perahu yang terlihat. Sebagian besar nakhoda berada di dalam rumah, minum-minum atau mengeluh tentang cuaca. Namun, di tepi pantai dekat rumah keluarga Stiglitz, dua orang sedang memasang katamaran. Ini adalah perahu panjang, perahu ramping, yang paling tepat digambarkan sebagai mesin balap yang direkayasa dengan sangat baik. Ya, sekarang itu sudah menggunakan solar power. Salah satu dari mereka yang tampaknya adalah nakhoda dengan tenang menyelesaikan pekerjaannya dan sesekali memberikan arahan kepada awak kapal yang lebih gugup.
Tak lama kemudian layar pun diangkat, bergoyang-goyang dan patah tertiup angin. Para awak melepas dan menukik ke arah angin. Garis pantai surut seperti landasan pacu bandara setelah lepas landas. Sambil memegangi topinya, sang nakhoda menyarankan awak kapal untuk bergerak ke belakang. Karena satu-satunya kekhawatiran yang nyata adalah haluan kapal dapat tenggelam, yang menyebabkan kapal miring. Ini adalah jenis siklus gerak yang menarik, yang berakhir dengan tiang layar mengarah lurus ke bawah. Bukannya itu berbahaya, hanya saja itu merepotkan untuk diperbaiki. Kaptennya adalah Joseph Edward Shickley, suami Opal. Dia profesor teknik mesin terkemuka dan pada saat itu berusia 67 tahun yang sedang bersemangat mengejar minat barunya, berlayar. Ya memang ada saran ya dari para ahli bahwa kalau kita sudah berusia 50 di atas 60 tahun, kita harus mencari sesuatu minat yang baru, hobi yang baru dan kita tekuni dengan happy ya. Mau olahraga seperti ini adalah menggunakan kapal kapal pacu ya, kapal pacu. Dan Opal menyerah menjelaskan perilakunya. Ini tipe istri yang baik ya. Tetapi memberikan ringkasan sesuatu ya. Selalu sesuatu. Joe Shickley lahir di Delphi, Indiana pada 10 April 1909. Delphi itu di Indiana berarti ada di bawah lagi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Delphi itu hanyalah sebuah kota kecil di sini kita bisa lihat. Ya, ini Delphi itu dekat dengan Lafayette, Fort Wayne, ya. Ini daerah Indiana. Dan ke bawahnya lagi ini Ohio, ya. Tempat saya dulu ambil master degree. Dia lahir di sini, ya. Dia lahir di eh, Delphi ini. Ia menyelesaikan sekolah menengah dan kuliah di Indiana dengan gelar sarjana di bidang teknik listrik dan teknik mesin. Jadi dua major dia ambil dari Purdue, maksudnya adalah Purdue University. Pada tahun 1931 dan 1932. Itu adalah tahun-tahun depresi. Tetapi Ju menemukan berbagai posisi dalam desain teknik. Termasuk 2 tahun, 1935-36, dengan Electric Switch Corporation, Columbus, Indiana. Selama periode ini, Joe bertemu Opal. Mereka menikah pada tahun 1934. Sebagian besar kegembiraan atas prestasi Joe selanjutnya adalah karena wanita yang lincah dan hangat hati ini. Jadi di balik kehebatan seorang pria, di belakangnya adalah wanita-wanita yang hebat ya. Termasuk Opal terhadap Joe. Pada tahun 1936, Joe menjadi instruktur teknik di Clemson Agricultural College. Jadi dia kerja di Clemson Agricultural College, sekarang Clemson University. Di Clemson, South Carolina. Ini mengawali karirnya selama 20 tahun di Clemson dengan kenaikan jabatan menjadi asisten profesor pada tahun 1943 dan profesor madya pada tahun 1945. Akhirnya pada tahun 1948 ia dipromosikan menjadi profesor penuh dan ketua Departemen Gambar dan Desain yang saat itu bernama demikian. Ia memegang jabatan ini hingga diangkat di Universitas Michigan pada tahun 1957. Selama bertahun-tahun di Clemson,
Joe meletakkan dasar bagi kontribusi monumentalnya di kemudian hari bagi literatur desain teknik mesin. Sama seperti desain yang kompleks, kreatif, dan multidisiplin, begitu pula aktivitasnya. Ia melakukan penelitian pada topik-topik seperti desain dan konstruksi penghitung putaran otomatis untuk benang tekstil, gaya pemotongan dinamis pada gigi gergaji, dan sifat mekanis dan pengawet bambu selama Perang Dunia Pertama. Bambu dievaluasi sebagai pengganti batang penguat baja dalam beton. Bagian dari Stadion Clemson dibangun dengan cara ini dan belum runtuh hingga tulisan ini dibuat. Tulisan ini dibuat atau dimuat di dalam sebuah buku ya, Mechanism and Machine Theory tahun 77. Ini volume 12, halaman 197 sampai 169. Diterbitkan oleh Pergamon Press, printed in Great Britain. Selama musim panas, ia bekerja di industri dalam berbagai situasi desain praktis. Ini termasuk desain pabrik pulp dan kertas dengan GE Serene Company, desain mesin tekstil dengan handloom dan machine work, dan desain peralatan mekanis pada Martin Seamaster-Jet Seaplane. Selama tahun akademik, ia banyak berkonsultasi dalam industri desain mesin. Kliennya termasuk Pacific Mill, Deering Milliken Industrial Machine Corporation, Owen Corning, Boeing Aircraft, and the Upjohn Co. Ia mengembangkan latar belakang akademisnya dengan menyelesaikan gelar master di bidang teknik. Diperlukan kejeniusan tertentu untuk mengakomodasi berbagai pendekatan dan pada saat yang sama meningkatkan kegembiraan dan pencapaian proses kreatif. Penelitian pribadi utama Joe di Michigan adalah tentang mekanika kendaraan berjalan yang disponsori oleh Komando Tank Angkatan Darat Amerika Serikat. Laboratorium Lokomosi Darat 1960. Karya tersebut merupakan kontribusi yang berharga, tapi sayangnya menarik perhatian dan salah tafsir dari pers nasional. Interpretasi langit biru oleh para seniman tentang kendaraan berjalan. Pengalaman ini mengubah Joe kembali menjadi penulis. Dalam hal ini penulis telegram penyangkalan. Joe telah dihormati atas kontribusinya dengan terpilih sebagai anggota American Society Mechanical Engineer tahun 1967 dan oleh penghargaan Komite Mekanisme dengan Profesor Hall dan Huttenberg pada tahun 1974. Ia telah mengumumkan rencananya untuk pensiun dari Universitas Michigan pada bulan Mei 1977. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengatasi masalah kanker yang sulit, menulis teks mekanika baru, mendirikan rumah baru di Danau Higgins, dan seperti yang disebutkan sebelumnya, mengembangkan minat dalam pelayaran berkinerja tinggi. Jadi ini adalah hobi baru dari Profesor Joseph Edward Shigley. Ia tertarik dengan kemungkinan penggunaan kalkulator program tersimpan berukuran saku baru dalam desain mekanis dan telah mulai membuat program di bidang ini. Apapun yang terjadi sejak saat ini, rekan-rekan terdekatnya sepakat akan selalu ada sesuatu. Department of Mechanical Engineering, University of Michigan di Ann Arbor, Michigan 48104. United States of America. Inilah kisah sedikit kisah tentang atau biografi tentang Profesor Joseph Edward Shigley, salah seorang profesor yang juga saya kagumi dan saya sudah mengajar di
desain elemen mesin sejak saya pulang dari Amerika Serikat tahun 1990. Dan ini mengubah cara pandang dunia tentang karya-karyanya, mengubah cara pandang para pengajar terutama desain teknik mesin dunia tentang konsep desain dan aplikasinya. Buku Joseph, buku Mechanical Engineering Design, ya, saya akan tunjukkan. Yang saya pakai sekarang ini adalah ini. Jadi buku Mechanical Engineering Design yang edisi ke-10, beliau sudah meninggal dunia, tetapi namanya diabadikan, ya, Mechanical Engineering Design, Cyclist Mechanical Engineering Design. Jadi pengarang yang baru sekarang adalah Richard G. Budinus dan Keith Nisbet, ya. Jadi saya ketika di Ohio University menggunakan buku Sikli yang langsung dia karang, ya, pada tahun 19 berapa tadi ya, 80-an begitu ya. Baik, itulah para mahasiswa sekalian, kalian harus mengenal buku teks ini dan mengenal Profesor Sikli. Di samping tentu mengenal dua profesor yang mengembangkan buku Sikli ini pada edisi yang ke-10, ya, yaitu Richard G. Budinus dan J. Keith Nisbet. Ya, keduanya juga dua profesor hebat di bidang teknik mesin. Banyak buku yang dikarang oleh mereka ini. Sekian dulu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.